We the next broker, we're the ones you can trust. Yeah, we're the real deal. The next broker, you trade and dream. We'll feel no need to search, cause we're the ones to choose. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas salah satu konsep yang paling sering disalahpahami oleh trader, yaitu risk reward. Sebenarnya banyak yang mikir makin besar risk rewardnya, maka peluang menghasilkan cuannya itu makin besar. Nah, ini sedikitnya agak keliru ya sebetulnya, karena ini akibatnya banyak trader yang akhirnya memaksakan target profit yang sangat jauh hanya demi mendapatkan risk reward 1,5 atau 1/5 atau 1/10. Padahal kenyataannya trader yang konsisten itu justru nggak selalu menggunakan risk reward yang besar. Terus sebenarnya risk reward yang realistis itu seperti apa atau kayak gimana? Nah, kita bahas di video ini bersama saya Syam di Didimax Trading Room. Saya di sini tidak membahas angka, dan sebelum kita membahas angka yang ideal, kita harus juga paham dulu apa itu yang dimaksud dengan risk to reward ratio. Jadi risk reward itu adalah perbandingan antara peluang keuntungan dan resiko kerugian. Contohnya gini, kita siap rugi sebesar $100. Nah, kalau target profit kita $200, nah itu yang disebut dengan risk to reward ratio-nya itu 1/2. Jadi kalau rugi 100 dan kalau untung 200. Kalau target profitnya $500, berarti risk to reward ratio-nya kurang lebih 1/5. Jadi kalau untung $500, kalau rugi itu $100. Nah, disinilah biasanya banyak trader mulai salah paham sama konsepnya. Mereka itu nganggapnya makin gede risk reward-nya, makin bagus juga hasil tradingnya. Padahal ini belum tentu. Coba bayangin aja gini, market itu kan misalkan punya ruang untuk naik atau turun itu cuma 100 poin. Tapi kadang kita itu pengen dapat risk to reward 1/5. Nah, biasanya kita itu pasang targetnya sampai 300 poin. Itu aja udah 3 kali lipat dari daily average range-nya. Mungkin aja bisa terjadi, tapi kemungkinan atau probabilitasnya itu cukup kecil. Nah, biasanya pada akhirnya harga itu biasanya hampir mencapai target terus berbalik arah. Nah, dan stop loss-nya kena duluan akhirnya. Analisisnya kan benar sebetulnya, dan arah market juga sesuai. Tapi target profitnya yang biasa kita katakan tidak realistis. Artinya masalahnya itu bukan di analisisnya, tapi di ekspektasinya sebetulnya. Jadi risk to reward ratio itu bukan angka yang bisa dipaksakan. Risk to reward ratio itu adalah hasil dari peluang yang memang dikasih sama market. Nah, sekarang kita berbicara risk to reward ratio yang realistis. Jadi sekarang muncul pertanyaan kan, kalau gitu berapa risk to reward ratio yang ideal sebetulnya? Jawabannya adalah tidak ada angka yang selalu benar atau tidak akan selalu sama. Semuanya itu akan bergantung sama kondisi marketnya, pair currency apa, dan di hari itu apakah ada news atau tidak, itu akan sangat mempengaruhi. Ada saat dimana risk to reward ratio itu 1/1 itu udah bisa kita manfaatkan atau kita ambil. Karena tidak akan selamanya kita mendapatkan risk to reward ratio yang ideal. Contohnya gini, pas harga deket di area resisten, misalkan resistennya cukup kuat ya, jadi ruang kenaikannya itu terbatas. Nah, memaksakan target 2 atau 3 kali lipat itu justru peluang take profitnya semakin kecil sebetulnya. Karena kita harus mempertimbangkan kondisi market saat itu dan range-nya berapa market itu, dan low to high atau high to low-nya udah berapa di hari itu. Karena kembali lagi, ada daily average range yang harus kita pertimbangkan. Di sisi lain, pas market lagi trending kuat dan punya ruang yang luas untuk naik atau turun ya, misalkan maka risk to reward ratio 1/2 itu atau bahkan 1/3 itu bisa sangat jadi pilihan yang masuk akal atau yang realistis banget. Karena emang market saat itu memang ngasih peluang yang realistis sesuai dengan kondisinya saat itu. Trader profesional atau trader yang udah bisa dikatakan dewasa secara emosional itu nggak mulai analisisnya itu nggak mulai dari saya pengen risk to reward ratio berapa, tapi akan melihat dulu seperti apa kondisi market saat ini, harga ada di level berapa, dan berapa risk to reward ratio yang ideal dan realistis yang bisa saya ambil. Dan inilah perbedaan pola pikir trader yang ngejar angka dengan trader yang mengikuti probabilitas yang realistis. Nah, sekarang kita akan bahas cara menentukan risk to reward ratio. Sekarang gimana caranya kita menentukan risk to reward ratio yang benar? Jadi sebenarnya urutannya itu sederhana.
Langkah pertama, tentuin dulu area yang membuat analisis kita itu bisa salah. Disitulah posisi stop loss diletakkan atau kemungkinan harga itu di luar ekspektasi kita arahnya. Nah, yang kita lihat itu bukan angkanya dulu berapa poin atau berapa dolar pengennya, tapi lihat dulu berdasarkan struktur marketnya. Nah, sekarang langkah kedua, kita cari target yang paling logik, yang paling logis. Bisa berupa area support, resisten atau area supply demand atau liquidity atau target struktur berikutnya atau berdasarkan indikator ataupun tools seperti Fibonacci misalkan. Nah, kalau udah stop loss sama take profit kita tentuin, kita hitung dulu berapa nilai dari risk to reward ratio yang dihasilkan. Jadi perhatiin dulu urutannya. Jangan dulu kita ngitung berapa dolar yang bisa kita ambil, tapi perhatiin dulu strukturnya dan kondisi market saat itu. Baru kita hitung dalam lot sekian atau ketika kita menggunakan lot 0,1 misalkan, kita bisa rugi dan untung berapa. Bukan menentukan risk to reward ratio itu terlebih dahulu. Itu kebalik biasanya. Tapi kita itu harus menentukan dulu struktur marketnya apa. Kita baca dulu, kita identifikasi dulu kondisi marketnya. Kita baca juga, kita cek juga kondisi market apakah ada news atau yang lainnya. Gitu. Dan risk to reward ratio itu kan sebenarnya hasil dari analisis. Bukan kita duluan yang menentukan harus berapanya. Karena kita harus paham, tugas kita itu bukan memaksakan market bergerak sesuai dengan keinginan kita. Tugas kita itu mengikuti peluang yang memang diberikan oleh market saat itu. Jadi kesimpulannya, risk to reward ratio yang baik itu bukanlah yang paling besar, melainkan yang paling realistis sesuai dengan kondisi market saat itu. Nah, trader yang konsisten biasanya nggak ngejar angka dari risk to reward ratio. Mereka itu ngejar keputusan trading yang punya probabilitas paling bagus. Semoga materi ini membantu dan mengubah cara pandangan Anda terhadap risk to reward ratio. Karena ini penting dan akan menjadi salah satu hal atau poin yang menunjang kesuksesan kita atau perkembangan kita di market forex. Oke? Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Saya Syam. Bye-bye.